ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sholat dan kita baca ketika selesai membaca fil alamin innaka hamidum majid, ya, menjelang sebelum salam. Ini ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, Rasulullah mengajarkan doa yang kita baca, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang pertama. Maksudnya doa ini bagus sekali. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku. Dzulman katsira, banyak sekali zalim yang aku lakukan kepada diriku ya Allah. Karena memang kita ini sebenarnya ya banyak melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri. Ketika kita malas melakukan perintah-perintah Allah, ketika kita malas melakukan ibadah, kita malas melakukan sholat jamaah, ini sebenarnya zalim kita. Karena sholat jamaah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan di awal-awal kemarin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau tidak pernah mengerjakan sholat kecuali dikerjakan dengan berjamaah, walaupun dengan satu makmum, ya, dengan istri beliau, dengan Sayyidina Ali, disampaikan seperti itu kemarin. Yang jelas ketika beliau melakukan sholat fardu, selama hidup beliau tidak pernah melakukan munfaridan, tidak pernah melakukan dengan sendirian. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada zat yang memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, min 'indik maghfiratan min 'indik, satu ampunan darimu, warhamni, dan kasih sayangilah aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, karena sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Dalam bismillahirrahmanirrahim, itu Allah di sini disampaikan punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Kalau Rahman itu sifat kasih sayang Allah, di mana Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Yang kafir, yang mukmin, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, tapi hanya sebatas di dunia saja. Semua mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di sekeliling kita banyak orang-orang walaupun dia tidak beriman tapi mendapat banyak kenikmatan, berlimpah kenikmat dari Allah, tapi hanya sebatas di dunia saja. Ada lagi namanya Rahim. Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, dan itu nanti diberikannya nanti ketika di akhirat saja. Ya, jadi hanya orang-orang yang beriman yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak beriman sudah selesai. Dia sudah mendapat bagian di dunia ini saja. Itu bedanya Rahman sama Rahim. Jadi ini doa yang pertama. Kemudian ada lagi doa yang kedua. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan berlindung dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, berlindung dari fitnahnya kehidupan. Kita hidup di dunia ini banyak sekali fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah supaya dihindarkan dari cobaan-cobaan yang berat yang kita tidak mampu. Wal mamat, dan juga minta dihindarkan dari fitnahnya kematian. Ya, apalagi ketika menghadapi sakaratul maut. Itu adalah keadaan yang paling menentukan bagi seseorang ketika dia hidup di dunia ini. Maka sampai Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Karena memang sakaratul maut ini adalah penentuan apakah orang ini nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah, antara neraka dan surga di sini. Maka kita selalu memohon kepada Allah, ya, termasuk di antaranya kita sampaikan doa tadi ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ada menyampaikan doa apa? Menyampaikan dalam redaksi yang lain, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan juga mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari fitnahnya dajjal. Karena memang di antara fitnah yang paling berat adalah
ketika nanti Dajjal ini sudah keluar untuk sebagai ujian dari Allah kepada manusia pada saat itu. Maka sampai Rasulullah mengajarkan doa ini supaya kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Dan Dajjal itu memang diberi kemampuan oleh Allah, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat hujan, kemudian bisa membuat panas, dan memang tujuannya oleh Allah untuk menguji keimanan seseorang. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya beliau dengan umatnya, dengan kita ini, maka beliau memberikan bekal doa ini supaya kita baca dan supaya kita dihindarkan dari fitnah-fitnah yang ada, baik ketika hidup ini, ketika nanti kita dikubur, termasuk nanti ketika di akhirat. Ini yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang biasa kita baca atau umumnya orang baca adalah doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini yang ketiga. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Maksud doa ini, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ma qaddamtu, dosa yang terdahulu, wa ma akhartu, dan dosa yang terakhir, wa ma asrartu, dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena biasanya orang itu masih punya rasa malu, dia tidak melakukan dosa dengan terang-terangan, tapi ketika sendirian kadang banyak yang melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa ini, wa ma asrartu, dosa yang aku sembunyikan, wa ma alantu, dan dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Apalagi zaman-zaman akhir ini banyak sekali orang-orang yang tanpa dengan malu-malu lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat, naudzubillahi min dzalik. Wa ma asraftu, dan dosa yang berlebihan, ya. Karena terus terang saja kalau kita mau menghitung dosa-dosa kita kayaknya banyak sekali itu. Maka di sini dalam doa ini kita meminta kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa kita. Wa ma anta a'lamu bi minni, dan dosa-dosa yang aku tidak tahu hanya Engkau yang tahu ya Allah. Karena bisa jadi kita berbuat dosa, kita tidak merasa berbuat dosa, tapi menurut Allah itu dosa. Ya. Jadi kita jujur kepada Allah, barangkali ada dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga kita minta kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa tersebut. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkaulah zat yang awal dan Engkau adalah zat yang akhir, dan tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, ini yang biasa umum orang lakukan, orang baca ketika di tahiyat akhir menjelang salam. Ya, jadi ketika sudah fil alamin innaka hamidum majid, kemudian doa-doa tadi ini dibaca. Allahumma inni dzulamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini kalau kita sudah belajar, ya, saya sarankan kalau bisa kita baca. Kalau saya dulu ketika masih kecil tanpa ada yang menyuruh, saya udah hafal ini. Sudah saya hafalin, alhamdulillah sampai sekarang saya sering baca ketika sholat itu. Jadi memang ada beberapa redaksi agak sedikit-sedikit berbeda, seperti min azabi jahannam, ada juga min azabin nar. Terus tadi di awal ada dzulamtu nafsi zulman katsira, bahkan ada yang menambahkan zulman katsiron kabiro. Nah, itu jadi banyak redaksi-redaksi hadis yang disampaikan oleh para sahabat, doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak sekali, cuman saya ingin menyampaikan 3 doa ini saja, ya. Yang penting nanti setelah ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan.